فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang rumah yang bahagia atau rumah yang merupakan surga, rumah apakah yang dimaksud yang merupakan surga bagi kita? Para ulama menyebutkan di antara yang pertama adalah rumah yang mewujudkan tujuan pernikahan. Ada suatu pembahasan disebut dengan maqasiduz zawaj. Maqasiduz zawaj adalah tujuan-tujuan pernikahan. Kita menikah buat apa? Kita harus tahu, sehingga kita mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, maqasiduz zawaj tersebut melalui rumah kita. Apa sih maqasiduz zawaj? Apa sih tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan? Maka para ulama menyebutkan tujuan pernikahan ada 3. Di antaranya adalah menundukkan pandangan, ya, di antaranya ya, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum an yatazawwaj falyatazawwaj." Wahai para pemuda sekalian, siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini yang pertama. Jadi tujuan rumah tangga adalah untuk menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Karena menjaga pandangan, menjaga kemaluan sebab masuk surga. Tujuan yang kedua adalah menimbulkan mawaddah dan rahmah, cinta kasih di antara suami istri. Allah berfirman, "Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin." Ya, sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menjadikan di antara kalian pasangan-pasangan. Buat apa? Yaitu pernikahan, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Maka di antara tujuan pernikahan adalah cinta dan kasih sayang. Maka pasangan suami istri harus dalam rumahnya, rumah dijadikan sarana untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bagaimana caranya dia pikirkan. Kemudian cara yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak keturunan. Oleh karenanya Nabi berkata, ya, di antara amal saleh yang terus mengalir, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya para nabi berdoa agar dapat anak saleh. Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Zakaria berkata, dzurriyyatan thayyibah, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, anugerahkanlah dari sisimu keturunan yang salehah. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kita ini menjalani rumah tangga bukan sekedar menjalani begitu saja. Karena kalau kita menjalani begitu saja tanpa ada tujuan, maka kebanyakan waktu yang kita lalui hanyalah duniawi, tidak bernilai ukhrawi, tidak menjadi pahala di sisi Allah. Tetapi ketika kita niatkan untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini, maka insya Allah setiap kegiatan kita berpahala. Jadilah rumah kita sebagai ladang pahala kita sebesar-besarnya di akhirat kelak. Taib, kita masuk pada tujuan yang pertama misalnya. Tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan. Maka tentunya seorang suami berusaha memenuhi hasrat istrinya, dan seorang wanita berusaha memenuhi hasrat suaminya. Sehingga suaminya tidaklah jelalatan matanya, ya, lirik sana lirik sini, ya. Dan tidak juga suaminya akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Betapa banyak masalah rumah tangga dimulai dari ketidaknyamanan dalam hubungan, hubungan ranjang antara suami dan istri. Entah suaminya tidak nyaman, entah istrinya tidak nyaman. Kemudian beranjak pada permasalahan-permasalahan berikutnya. Dan betapa banyak kebahagiaan timbul antara suami istri karena saling memahami. Dua-duanya bertujuan untuk menjaga
pandangan pasangannya dan menjaga kemaluan pasangannya. Maka Rasulullah telah memberikan penekanan hal ini, ya. Seperti Rasulullah, ya. Sebentar ya. Halo, ambil lagi kajian ya, ambil lagi kajian. Ya, Assalamualaikum. Rasulullah SAW sebagaimana ibu-ibu sudah tahu menekankan akan hal ini, ya, menyuruh, ya, para wanita siap jika dipanggil oleh suaminya untuk menyalurkan hasratnya. Dan juga dipahami oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas berkata, "Ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah, kamu uhibbu an tatazayyana li." Aku, yaitu sebagai suami, suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Jadi saling memahami antara suami dan istri, ya, di mana mereka menciptakan suasana yang bisa saling menyalurkan hasrat mereka dengan baik, ya. Maka ini harus dipahami, ini adalah porsi penting dalam rumah tangga, karena tujuan rumah tangga adalah menundukkan pandangan. Maka tidak mengapa ibu-ibu jangan lupa untuk berias di rumah, jangan lupa untuk ke salon, meskipun salon murahan, ya, tidak jadi masalah, ya. Yang penting dari salon, ya. Tanya dari mana, Bu? Dari salon, ya. Beli yang jangan terlalu mahal-mahal, Liven kayak, terus apa itu yang di sini, ya, spidol itu yang murah-murah juga bagus, ya, tidak ada masalah, ya. Insya Allah suami tidak terlalu beda-beda jauh antara mahal yang murah, tidak terlalu beda jauh. Itu hanya dibesar-besarkan para penjual make up, ya. Kita laki-laki biasa-biasa aja, yang penting ada warnanya, ya. Jadi pergi ke salon, terus jangan lupa olahraga ibu-ibu, ya, olahraga biar tubuh menjadi tubuh atletis, ya, tapi jangan atlet sumo, ya, maksudnya tubuh yang baik sehingga menyenangkan suami jika melihatnya. Tentu suami juga demikian, ya, semampunya, bukan berlebih-lebihan, tapi ada olahraga sehingga memperhatikan penampilan. Jangan lupa bersihkan tempat tidur, dikasih parfum, dirapiin, ya. Jangan sampai suami ketika berbicara dengan kita dalam kondisi mulutnya, ya, bau abape, ambu, ya. Jangan, ya. Jadi kita perhatian dalam hal yang menurut kita sepele tapi itu sebenarnya menyenangkan suami kita. Dan kita bilang kalau kita ada sesuatu yang tidak senang dari suami, kita bilang, "Mas, gimana kalau bajunya diganti? Mas, kalau bagian kita ambil parfum kita semprot ke suami kita." Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi, siapa yang sisir rambutnya? Yang sisir rambutnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi, siapa yang kasih parfum? Istrinya. Yang semprotin parfum, istrinya. Kasihan ada suami nyisir rambut sendiri, kasihan. Kasihan ada suami semprot parfum sendiri, kasihan. Harusnya istrinya yang semprot. Jadi ibu-ibu bikin suasana yang dimana suami berhasrat kepada ibu-ibu, ya. Karena salah satu tujuan pernikahan, sehingga rumah kita merupakan sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi di antara tujuan pernikahan adalah mawaddah dan rahmah. Semua sikap yang bisa menimbulkan cinta kasih, maka kita tanamkan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sampai dia meminum dari gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai dia memakan daging, apa kalau kita bilang daging tulang yang masih ada dagingnya, apa namanya bahasa Jawa? Manja-manja dikit sama suami, ya. Jadi jangan gagah perkasa di hadapan suami, ya. Manja-manja, kemudian mewek-mewek dikit. Jadi suami merasa dia laki-laki, ya. Sehingga timbul kasih sayang. Kalau suami tidur, taruh selimut, cium keningnya, cium tangannya, suami mau keluar rumah, cium tangannya. Rumah terasa indah, ya. Saya pernah jalan kaki pagi-pagi di Jakarta Timur. Saya lewat rumah orang awam. Dari rumah pagar tuh cukup jauh, mungkin ada 20 meter kali, ya. Jadi suaminya keluar dari rumah mau ke kantor, istrinya ngantar sampai di pagar luar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya. Masya Allah. Kalau kita tidak usah di luar, dalam rumah aja, ya. Ya, tapi maksud saya seperti itu sehingga timbul kasih sayang.
suami istri, ya. Di tengah-tengah kerjaan, telepon, sayang gimana, sudah makan belum? Ya. Sayang gimana? Ada pertanyaan menunjukkan kita perhatian. Sebagian wanita sibuk dengan temannya, sibuk dengan media sosial, lupa ngobrol dengan suaminya. Karena suaminya tidak pernah ditanya-tanya oleh istrinya, suaminya akhirnya tanya-tanya istri orang di kantor. Dan akhirnya rumah tangga jadi kacau. Ya. Jadi kita perhatikan bahwasanya untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah surga, ladang pahala, maka kita berusaha tumbuhkan cinta kasih. Ya, itu sebenarnya mudah ya. Artinya kita niat aja, niat dulu. Ya. Niat dulu, tanya, Abi mau makan apa hari ini? Abi mau apa? Kambing nasi kebuli. Bi nggak ada, yang ada cuma tempe. Boleh nggak tempe kebuli misalnya? Jadi tanya, Abi mau makan apa? Jadi siapin, jadi ada komunikasi. Di antara kerusakan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi, jarang komunikasi. Istri malas WA suami, suami apalagi malas sama WA ke istri. Maka harus dimulai jadi kontak enak. Jadikan suami istri sebagai dua teman untuk ngobrol, sehingga timbul kasih sayang. Bukankah saya sering sampaikan bahwasanya di antara sunnah Nabi SAW adalah ngobrol sebelum tidur. Hidupkan, kita paksa kalau suami pulang, mas ngobrol dulu mas, taruh HP. Kamu dari mana aja tadi siang? Jangan gitu juga, ngobrolnya yang tenang. Gimana mas, kabar hari ini, ada apa kegiatan, ketawa ketiwi, sampai ngantuk sambil tidur. Indah hidup seperti itu. Suami merasakan nyaman di rumah, ada teman ngobrolnya yang menghilangkan keluh kesahnya. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu, Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, Khadijah jauh lebih tua dari Nabi SAW. Padahal ketika itu wanita cantik banyak, artinya cantik muda banyak. Tapi kenapa Rasulullah SAW kok nyaman sama Khadijah? Karena akhlaknya. Karena akhlaknya radhiyallahu anha. Itu ketika Rasulullah SAW berusia 40, Khadijah sudah berusia 55. Karena bedanya 15 tahun. Rasulullah usia 25, Khadijah 40. Rasulullah 40, Khadijah 55 tahun. Rasulullah sudah 50, dia sudah 65 tahun, sudah tua, akhirnya meninggal dunia. Tapi lihat Rasulullah SAW, zaujun wafi, setia, selalu ingat Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal dunia. Kalau kecantikan, pudar. Sampai Aisyah sebutkan tentang Khadijah, hamra'us shidqain, Khadijah ompong. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika meninggal dalam kondisi giginya sudah tidak ada. Ya, tetapi apakah Rasulullah melirik pada wanita lain? Jawabannya tidak. Padahal kalau dia memilih wanita cantik mudah. Kenapa? Ada kenyamanan meskipun dia hidup sama seorang yang usianya seperti usia nenek-nenek. Kenapa? Akhlak yang mulia. Karena itu ibu-ibu, tumbuhkan kasih sayang antara kita dengan suami, ngobrol, bercanda, menghormati suami. Karena kecantikan ini akan pudar, tidak akan selamanya. Ibu-ibu mau secantik apapun masih kalah dengan gadis umur 30 tahun, pasti kalah. Ibu udah 45, udah 50, ya pasti sudah mewek-mewek di sini, siapa? Sudah apa namanya? Sudah tidak kencang lagi kulitnya. Ya, ini sifat manusiawi mengingatkan kita kepada hari akhirat. Nah, apa yang semakin indah dan semakin indah adalah akhlak. Kalau wajah, keindahannya semakin pudar. Tapi akhlak semakin indah, semakin dikenang oleh suami. Semakin bersyukur suami memiliki akhlak yang wanita yang berakhlak soleha. Semakin tua semakin soleha, semakin tua semakin perhatian. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harapkan dalam rumah tangga ibu-ibu, jadikanlah teman sebagai suami sebagai teman ngobrol, teman bercanda, teman curhat, mengikuti perasaan suaminya. Kalau suaminya lagi sedih, dia ikut-ikut sedih. Kalau suaminya lagi bergembira, dia bisa beradaptasi, ikut-ikut bergembira. Seperti itu ibu-ibu. Dan harus menyisihkan waktu untuk suami sehingga kita bisa melaksanakan tujuan rumah tangga yang kedua, yaitu al-mawaddah warahmah, menumbuhkan kasih sayang. Saya rasa kalau nanti malam ibu-ibu pulang, terus suami tidur, ibu-ibu kasih selimut, ibu-ibu cium keningnya, dia pasti kaget. Apa ini istri saya yang dulu katanya. Tapi ini menunjukkan ibu-ibu jarang lakukan kan, ibu-ibu jarang.
Ibu-ibu kurang romantis ya. Maka lakukan demikian, suami insya Allah tambah sayang. Ya. Manusia itu jibilli, majbul. Dari sananya, kalau orang berbuat baik dia tambah sayang. Dari sananya manusia seperti itu. Lihat istri perhatian, lihat istri sayang, istri perhatian, subhanallah. Ya. Kita mau safar, semua sudah disiapin. Masya Allah. Mau pergi kantor sudah dibikinkan nasi goreng, tidak usah disuruh. Masya Allah. Pulang sudah pulang, langsung sudah disiapkan makan. Tidak usah disuruh. Masya Allah, istri-istri soleha. Istri-istri soleha. Usahakan ibu-ibu melayani suami langsung. Jangan suruh pembantu yang ambilkan minum, jangan suruh pembantu ambilkan makan, suruh pembantu yang masak, tapi ibu yang nganterin. Ibu yang nyuapin suami. Karena sebagian ibu-ibu udah mentang-mentang udah punya pembantu, dia malas-malasan. Sehingga yang jadi soleha pembantunya, pembantu soleha, bukan dia.